Oke guys, selamat datang lagi. Hola kolega Sira, Bimbindo bersama aku Romaro Gazok. So pas kemarin saat aku main game, ya tiba-tiba aku kalah dan aku stres. Aku langsung matikan laptop dan aku coba cek apa saja yang masuk di teleponku seperti kontak atau information, dan aku masuk ke TikTok. Pas aku scrolling, ya aku dapatkan video ini guys. Timor-Leste membership in ASEAN as very normal. Timor-Leste is part of Southeast Asia. We have fulfilled many of the requirements necessary for a functioning economy, a functioning democracy. So Timor-Leste will be a productive member of ASEAN. So we hope to join ASEAN during Indonesian presidency. Indonesia remains very committed to Timor-Leste membership in ASEAN as very normal. Timor-Leste is part of Southeast Asia. We have fulfilled many. Tiba-tiba aku merenung guys, setelah melihat komentar-komentar semuanya dari narasi publik yang ada di Indonesia. Ya, inilah video yang membicarakan tentang pembicaraan Presiden kami Dr. Roma Sorda tentang keinginan dan persiapan Timor Leste untuk segera masuk di ASEAN, pada tepatnya saat Indonesia's presidency di tahun 2023. Fulfilled many of the requirements necessary for a functioning economy, a functioning democracy. So Timor-Leste will be a productive member of ASEAN. So we hope to join ASEAN during Indonesian presidency. Tapi setelah melihat komen-komen semuanya, jujur, bagi saya personal, saya sedih untuk melihat komen-komen semuanya itu. Tapi di antara semua ini, ya itulah adalah narasi publik yang ada di Indonesia. Tapi di sini, saya hanya ingin menyuarakan suara saya, my own perspective. Saya hanya ingin bicara tentang yang sebenarnya terjadi. Apakah Timor Leste udah siap atau belum untuk masuk ASEAN? So ya guys, di Timor Leste sama juga di Indonesia, di mana ada juga beberapa yang optimis bahwa Timor Leste sudah siap untuk segera masuk ke ASEAN, tapi ada juga beberapa yang kurang optimis dikarenakan banyak faktor internal atau problem-problem yang dinilai harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah Timor Leste. Dan ya, banyak faktor atau alasan yang bisa memperjelaskan ini semua. Kita mulai dulu dari faktor di mana Timor Leste belum siap untuk masuk ASEAN. Di faktor ini masih ada banyak problem-problem internal yang dinilai harus terlebih dahulu diselesaikan oleh pemerintah Timor Leste. Contohnya, sekarang udah mulai ada penurunan dari keyakinan masyarakat terhadap pemerintah Timor Leste, di mana yang bisa dibuktikan oleh data-data di mana banyak pemuda-pemudi Timor Leste yang sekarang memilih untuk bekerja di luar negeri dikarenakan faktor atau alasan lainnya, yaitu adalah minimnya lapangan kerja dan juga pendapatan bulanan yang dinilai kurang cukup untuk menafkahi kehidupan sehari-hari di Timor Leste. Foi esperança para jovem, mas jovem mas futuro nação nian. Agora jovem futuro nação nian, jovem vai utilizar futuro nação nian nih. Ini não é uma questão, se agora ninguém contente, ainda futuro nação nian sih. Ita hal politika, ida nebe maka Hanoi dit bait niang, Hanoi dit bait ni geração antigo. La Hanoi kata nação tem que lá boy, tem que hal politik hori hal motiva jovem sir bele Maurice Fiak ni jovem sir bele motivação a participar a desenvolver nação no futuro.
Ditambah lagi dari data yang dikeluarkan oleh Trading Economy tentang inflasi untuk negara-negara ASEAN, di mana Timor Leste menempati urutan keempat atau ketiga, nggak salah, tapi masih lebih baik dari Myanmar dan juga Laos dengan persentase 7, sekian, yang dinilai bahwa udah cukup ya. Ternyata banyak barang-barang di Timor Leste yang udah mulai naik, yang bisa dibuktikan oleh angka inflasi yang ada. Ini sebuah masih menjadi hal-hal yang terlebih dahulu harus dilihat oleh pemerintah Timor Leste sebelum untuk mengambil langkah lebih maju untuk segera masuk ke ASEAN. Ini adalah hal-hal yang dinilai oleh publik Timor Leste sekarang. Tapi kalau kita berbanding ke faktor yang optimis atau support bahwa Timor Leste sudah siap untuk segera masuk ke ASEAN, kita turn back ke beberapa pekan yang lalu, di mana pilar ekonomi ASEAN udah melakukan monitoring atau melakukan assessment di Timor Leste sendiri yang langsung based on 3 pilar, yaitu pilar politik dan security, ekonomi, dan juga sosial budaya. 3 pilar ini adalah pilar-pilar yang dilakukan untuk melakukan assessment apakah Timor Leste udah layak untuk segera masuk ke ASEAN atau tidak. Dan result mengatakan bahwa Timor Leste sangat memberikan hal-hal positif di pilar politik, security, dan juga sosial budaya. Meskipun ekonomi Timor Leste dinilai belum cukup baik, tetapi during pandemik dan juga dampaknya perang Rusia-Ukraina yang sangat berdampak bagi negara-negara berkembang di dunia, termasuk juga Timor Leste, tetapi bisa kita bilang bahwa Timor Leste punya ketahanan ekonomi bisa dinilai cukup stabil. On the 3 pillars, Timor Leste is doing very well. Maybe not sufficiently well in the economics, but which country in ASEAN region is doing very, very well. You know, Timor-Leste has made tremendous progress also on the economic front. We have, for instance, life expectancy of Timorese 10 years ago was less than 60. Today is 71. Dan ini semua hal-hal positif dari fungsionalitas ekonomi, fungsionalitas demokrasi yang ditunjuk oleh Indeks Demokrasi Timor Leste yang terbaik di ASEAN. Hal-hal itu semua juga adalah menjadi supportive point untuk Timor Leste untuk bisa segera masuk ke keluarga ASEAN. Dari semua ini memberikan kesimpulan bagi saya secara personal bahwa saya tidak terlalu optimis dan saya juga tidak terlalu pesimis bahwa Timor Leste akan segera masuk di ASEAN. Tetapi upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Timor Leste adalah suatu progres yang sangat baik. Meskipun Timor Leste sudah melengkapi persyaratan-persyaratan yang cukup banyak untuk masuk ASEAN, meskipun di tahun 2023 adalah tahunnya untuk presidensi Indonesia di ASEAN, tetapi semuanya akan balik lagi kepada pihak ASEAN atau negara-negara lain di ASEAN. Apakah mereka setuju atau tidak untuk Timor Leste bisa masuk untuk menjadi keluarga ke-11 di ASEAN. Dan juga soal komen-komen semuanya yang telah saya baca, ya, saya hanya ingin menyampaikan suatu pesan kepada kita semua bahwa Timor Leste dan Indonesia, kita adalah sahabat, serumpun, teman baik, dan bertetangga. Ya, kita telah berhasil untuk memberikan contoh kepada dunia yang dibuktikan oleh kita telah sukses untuk menjalankan masa-masa rekonsiliasi kita, dan kita juga telah sukses untuk menjalin hubungan bilateral yang sudah mencapai 20 tahun selama ini. Ada juga banyak faktor yang sangat menyupport di statementku ini, bahwa kedua negara ini adalah negara yang saling menguntungkan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, kita mulai dari faktor ekonomi, mulai dari aktivitas ekspor dan juga impor yang saling menguntungkan antara Timor Leste dan juga Indonesia. Aspek sosial, dari bantuan sosial yang selalu dilakukan antara kedua negara terhadap bencana alam dan juga hal-hal
aktivitas atau fenomena alam yang terjadi. Ada juga faktor edukasi, pengembangan sumber daya manusia, memberikan beasiswa, dan saya juga salah satu recipient from Indonesian Scholarship, dan juga faktor infrastruktur, pembangunan infrastruktur, dan banyak lagi. Itu semua, ya, itu semua adalah hal yang nyata, yang tak bisa kita lupakan begitu saja, dan ini akan terus terjadi, dan akan terjadi. So, kita back lagi kepada topik. Apakah Timor Leste udah siap untuk masuk di keluarga ASEAN? Konklusi akhirnya, cepat atau lambat, percaya atau tidak percaya, satu hal yang pasti, saya yakin bahwa suatu hari nanti Timor Leste pasti akan masuk menjadi keluarga ke-11 di ASEAN. Thank you, Mr. President. But this is my last question. So if you could pick up one strong word about the Indonesian and Timor-Leste relationship, what would it be? I would say fraternity. Fraternity. Thank you, Mr. President. Terima kasih. Presiden Ramos Horta. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President.